Lokasi ini sangat terkenal di Yogyakarta dan menjadi salah satu tujuan kunjungan wisata. Tapi mungkin tak banyak yang tahu tentang fungsi dan sejarahnya. Di pagi ini, aku sejenak singgah di sebuah angkringan dekat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Dan kemudian ada seorang bapak yang katanya berasal dari daerah Jawa Barat bertanya mengenai fungsi dari alun-alun Keraton Yogyakarta. Mungkin memang masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sejarah dari alun-alun Keraton Yogyakarta ini. Dan aku pun mencoba mengangkatnya di tayangan Senyum Indonesia kali ini. Semoga Pak Hamdi dari Subang yang kutemui di angkringan pagi ini menonton tayangan berikut ini. Alun-alun utara atau alun-alun lor merupakan sebuah landmark berupa tanah lapang yang keberadaannya tak bisa dipisahkan dari Keraton Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, letak alun-alun utara berada di sebelah utara atau sisi depan dari Keraton Yogyakarta. Keberadaan alun-alun utara berada pada sumbu filosofis yang ditarik lurus antara Tugu Golong Gilik hingga Panggung Krapyak. Dan jika berkunjung dari arah titik 0 km Yogyakarta, maka pemandangan hamparan pasir alun-alun utara Yogyakarta akan segera menyambut. Lokasi alun-alun utara juga berdekatan dengan lokasi incaran wisatawan seperti Masjid Gede, Sentra Gudeg Wicilan, Sentra Wisata Malioboro, dan juga Benteng Vredenburg. Dilansir dari laman pariwisata.yogyakarta.go.id, alun-alun utara Yogyakarta memiliki luas 150 meter kali 150 meter persegi dengan 2 pohon beringin kurung berada di tengah-tengahnya. 2 pohon beringin kurung tersebut bernama Dewo Daru dan Kiai Jono Daru atau yang sekarang bernama Kiai Wijoyo Daru. Sementara di sisi utara dan sisi selatan alun-alun utara Yogyakarta juga berdiri sepasang pohon beringin. Sepasang pohon beringin di utara bernama Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Sedangkan sepasang pohon beringin di selatan bernama Agung dan Binatur. Menurut Serat Salokapatra, benih Kiai Jono Daru berasal dari Keraton Pajajaran, sementara Kiai Dewa Daru benihnya berasal dari Keraton Majapahit. Alun-alun utara Yogyakarta juga dikelilingi oleh pagar yang membatasi antara bagian trotoar jalan dengan bagian tanah lapang. Di masa lalu, alun-alun utara Yogyakarta memiliki 64 pohon beringin. Di antara pohon-pohon beringin tersebut berjajar pendopo-pendopo kecil yang disebut sebagai bangsal perkapalan, yaitu tempat para bupati menginap dan beristirahat ketika berkunjung untuk menghadap Sri Sultan. Ada pula 2 bangsal pangurakan di pinggir sisi utara, yaitu tempat ngurak atau mengusir warga yang tidak taat pada aturan dan juga sebagai tempat menyimpan senjata. Selanjutnya ada 2 bangsal Balai Mangu yang mengapit gerbang menuju Masjid Gede sebagai tempat untuk pengadilan agama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa permukaan alun-alun utara pada masa lalu tidak ditumbuhi rumput, melainkan ditutupi dengan lapisan pasir halus. Alun-alun ini dikelilingi oleh pagar batu bata dan selokan yang airnya dapat digunakan untuk menggenangi tanah lapang tersebut ketika dibutuhkan. Sebagai bagian dari wilayah keraton, alun-alun utara juga menjadi sebuah wilayah sakral yang tidak sembarang orang diperkenankan untuk memasukinya. Di masa lalu, untuk masuk ke alun-alun utara Yogyakarta, seseorang harus memperhatikan aturan-aturan yang wajib untuk dipatuhi. Aturan tersebut antara lain seperti tidak boleh menggunakan kendaraan, tidak boleh mengenakan alas kaki, tidak boleh bertongkat, dan tidak boleh mengembangkan payung. Hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Alun-alun utara Yogyakarta diketahui telah mengalami pergeseran fungsi dari waktu ke waktu. Di masa lalu, tanah lapang ini menjadi tempat latihan para prajurit untuk unjuk kehebatan di hadapan Sultan dan para pembesar kerajaan yang menyaksikan dari Siti Hinggil. Selain itu, alun-alun utara Yogyakarta juga menjadi tempat Topo PP, yaitu bentuk unjuk diri dari rakyat agar pendapat atau permintaannya didengar dan mendapat perhatian dari raja. Topo PP atau Laku PP
adalah aksi duduk berdiam diri pada siang hari yang terik di antara kedua pohon beringin oleh seseorang yang hendak memohon keadilan langsung kepada Sri Sultan. Seiring berjalannya waktu, alun-alun utara Yogyakarta yang mulanya disakralkan sempat berubah menjadi ruang publik yang bebas dimanfaatkan oleh masyarakat. Alun-alun utara Yogyakarta sempat dimanfaatkan sebagai lokasi parkir wisata, tempat rekreasi masyarakat, bahkan tempat menghelat panggung hiburan dan pasar rakyat sekaten. Menyusul pemasangan pagar pada tahun 2020, pada tahun 2022, Keraton Yogyakarta kembali melakukan revitalisasi alun-alun utara Yogyakarta dengan menutup permukaannya menggunakan pasir. Dilansir dari laman keratonjogjakarta.id, alasan alun-alun utara ditutup dengan pasir lembut yang bermakna sebagai penggambaran laut tak berpantai dan menjadi perwujudan dari Tuhan yang Maha Tidak Terhingga. Secara keseluruhan, makna alun-alun beserta kedua pohon beringin di tengahnya menggambarkan konsepsi Manunggaling Kawula Gusti. Sedangkan tujuan utama revitalisasi alun-alun utara adalah untuk mengembalikan fungsi tempat tersebut seperti sebelumnya. Aku pun kemudian menuju ke sekitar lokasi alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, alun-alun selatan juga dikenal dengan nama alun-alun Pengkeran atau alun-alun belakang. Sesuai namanya, lokasi alun-alun selatan berada di sebelah selatan atau sisi belakang dari Keraton Yogyakarta dan berada di dalam kawasan Beteng. Keberadaan alun-alun selatan juga berada pada sumbu filosofis yang ditarik lurus antara Tugu Golonggilik hingga Panggung Kerapyak. Sementara dilansir dari laman keratonjogja.id, alun-alun selatan yang permukaannya diselimuti pasir ini memiliki ukuran 150 meter x 150 meter. Terdapat tembok di sekeliling alun-alun selatan Yogyakarta yang memiliki 5 bukaan sebagai jalan keluar. Kelima jalan tersebut adalah Jalan Langenastran Kidul, Jalan Langenastran Lor, Jalan Ngadisurian, Jalan Patehan Lor, dan juga Jalan Gading, yang masing-masing melambangkan kelima indera manusia. Adapun di sisi sebelah barat atau di dekat Jalan Ngadisurian, terdapat sebuah kandang gajah milik keraton. Salah satu ciri khas dari alun-alun selatan Yogyakarta adalah keberadaan 2 buah pohon beringin yang dinamakan sebagai Supi Turang dan diberi pagar keliling sehingga juga dikenal sebagai ringin kurung. Pagar kedua pohon beringin berupa jeruji dengan gambaran busur dan anak panah sebagai perlambang gadis atau jejaka yang telah menginjak fase dewasa, yang telah berani melepaskan isi hati kepada lawan jenisnya. Sedang di bagian pinggirnya terdapat pohon pakel atau mangga dan juga pohon kueni sebagai perlambang kedewasaan dan keberanian. Dilansir dari laman Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, alun-alun selatan dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1755 Masehi hingga tahun 1792 Masehi. Pada masa lalu, alun-alun ini dikelilingi pagar tembok batu bata setinggi 2,20 meter dan tebal pagar tembok 30 cm. Karena tembok lama telah banyak yang runtuh dan rusak, saat ini yang berdiri adalah tembok baru yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada masa pemerintahannya di tahun 1877 hingga tahun 1921 Masehi. Alun-alun selatan juga disebut sebagai alun-alun Pengkeran. Dahulu dikenal sangat sepi, menakutkan dan angker, hingga tidak ada orang yang berani melewati tempat itu. Hanya pada malam terang bulan, anak dan remaja di sekitar alun-alun selatan akan bermain tetabuhan tradisional atau memanjat pohon beringin kembar. Baru pada sekitar tahun 1980-an, dibangunlah jalan lingkar dan lampu-lampu penerang jalan di sekitar alun-alun selatan. Alun-alun selatan Yogyakarta diketahui telah mengalami pergeseran fungsi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu, fungsi utamanya adalah sebagai tempat berlatih para prajurit keraton, serta sebagai tempat pemeriksaan pasukan menjelang upacara garebeg. Raja akan menyaksikan geladen atau latihan para prajurit dari pelenggahan dalam Gilang yang terletak di Teratak Rambat atau di depan Siti Hinggil.
Alun-alun selatan juga sempat digunakan untuk menghadap bagi para abdi dalam wedana prajurit dalam tradisi di bulan puasa, yaitu pada malam 23, 25, 27, dan tanggal 29 di bulan puasa. Selain itu, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, setiap hari Senin dan Kamis siang, di alun-alun selatan Yogyakarta diadakan pertandingan panahan, adu harimau melawan kerbau, serta hiburan berupa prajurit rampokan menangkap harimau. Saat ini, alun-alun selatan Yogyakarta berubah menjadi ruang publik, sekaligus tempat wisata dengan berbagai penjajah kuliner, permainan, dan hiburan lainnya. Ada satu tradisi yang dikenal lekat dengan alun-alun kidul, yaitu masangin. Masangin adalah suatu tradisi yang menjadi daya tarik dan keunikan dari alun-alun selatan Yogyakarta, dan kerap membuat wisatawan penasaran. Tradisi masangin yang terkait dengan mitos beringin kembar itu dilakukan dengan berjalan di antara dua beringin dengan mata tertutup. Meskipun terdengar mudah, ternyata banyak orang yang gagal melakukannya, meskipun telah mencoba berkali-kali. Tradisi masangin sudah ada sejak zaman dulu yang berawal dari tradisi topo bisu yang dilakukan setiap malam satu suro. Hal tersebut diyakini merupakan ritual untuk mencari berkah dan meminta perlindungan dari serangan musuh. Selain itu, sebagai pusat latihan dan kegiatan para prajurit keraton, maka para prajurit juga biasa mengasah konsentrasi dengan berjalan di tengah antara dua beringin kembar. Mitos beringin kembar di alun-alun selatan Yogyakarta juga semakin kuat dengan adanya kepercayaan bahwa di tengah pohon tersebut terdapat jimat tolak bala untuk mengusir musuh. Konon pada masa penjajahan ketika tentara koloni melewati tengah pohon, maka kekuatan mereka langsung hilang. Dari sanalah muncul kepercayaan bahwa siapapun yang berhasil menyeberangi kedua beringin tersebut, maka dia mampu untuk menolak bala. Demikian, semoga tayangan singkat ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih bagi teman perjalanan Senyum Indonesia yang selalu mensupport dalam bentuk apapun. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.